Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Amar, dosen pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi di Perguruan Tinggi STKIP Tawang Siswa Bima. Bidang saya adalah pendidikan rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada mata kuliah pendidikan rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian. Pendidikan rekreasi hadir sebagai salah satu mata kuliah yang menambah wawasan tentang strategi peningkatan taraf hidup yang sehat, meningkatkan kebugaran jasmani pada setiap individu. Ruang lingkup pada mata kuliah ini, yang pertama, deskripsi tentang pendidikan rekreasi. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan rekreasi. Yang ketiga, tujuan pendidikan rekreasi. Yang keempat, ciri-ciri pendidikan rekreasi. Yang kelima, nilai-nilai yang terdapat di dalam pendidikan rekreasi. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pendidikan rekreasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan pendidikan rekreasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan rekreasi. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, menggunakan sistem online dengan bantuan sistem MLS. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran menggunakan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan RPS dan proses pembelajaran pendidikan rekreasi. Selamat menyaksikan. Oke, kira-kira selesai. Semuanya dengar suara saya? Semuanya dengar suara saya? Halo? Kecil Pak, suaranya kecil. Iya Pak, kayaknya didekatin lagi sumber. Halo? Apa? Kira-kira suara saya dengar nggak? Siap Iya, dengan Oh, jelas ya? jelas. Jelas Pak. Oke. Jelas banget, Pak. Oke, siap Mas Bro. Saya share screen dulu ya. Ini dek, bisa dibaca semua nggak? Bisa Pak, bisa. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, ada di mahasiswa yang saya banggakan. Pagi. Pagi Pak. Oke, Pak. pada kesempatan kali ini kita membahas terkait persoalan pendidikan rekreasi. Jadi sebagai tindak lanjut dari mata kuliah yang tema-tema khusus yang memang saya jelaskan minggu yang lalu. Kira-kira dari mahasiswa masih ingat apa saja sih yang kemudian saya jelaskan terkait persoalan pendidikan rekreasi minggu yang lalu? Ada yang masih ingat nggak?
Atau siapa yang paham, siapa yang tahu apa sih substansi dari pendidikan rekreasi itu? Ada? Ada yang tahu nggak? Oke, dari mahasiswa sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan apa sih sudah sebenarnya pendidikan rekreasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita secara rileks saja untuk membahas terkait persoalan pendidikan rekreasi. Jadi definisi rekreasi itu sendiri ada di sekalian. Jadi rekreasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu creator yang berarti mencipta, lalu kemudian diberi awalan re yang berarti pemulihan daya cipta atau penyegaran daya cipta. Kegiatan rekreasi biasanya kemudian dilakukan di waktu senggang, jadi leisure time kan. Kemudian selanjutnya ini definisi pendidikan rekreasi merupakan kegiatan olahraga atau aktivitas jasmani yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kesegaran, kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Di sisi yang lain, Richard pada tahun 2013 dalam bukunya Recreation Sport Programming menyebutkan recreation sports meliputi aktivitas jasmani, program rekreasi, olahraga intramural, rekreasi jasmani, dan olahraga. Selanjutnya ada 4 subjek kunci dalam pendidikan rekreasi. Yang pertama adalah kesehatan, waktu lowong, rekreasi, dan kemudian olahraga. Olahraga rekreasi ini juga kemudian disebut sebagai sport for all yang dilakukan dengan berbagai tujuan terutama untuk kesenangan dan hiburan pada waktu luang atau waktu lowong. Gitu. Sedangkan di Indonesia, sport for all ini telah dikampanyekan sejak tahun 1980-an. 1980-an ini jadi jauh sebelum reformasi ya, dengan slogan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Dan ditindaklanjuti pada waktu itu dengan melaksanakan tes kebugaran jasmani Indonesia pada piagam presiden. Di Indonesia, induk olahraga, induk organisasi olahraga rekreasi ini adalah Federation atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ya, atau yang kemudian disebut dengan FOMI. Jadi Indonesia Sport for All Federation dan sudah menjadi anggota dari TAFISA, The Association for International Sport for All. Jadi ini adalah laman ininya, laman webnya. Jadi teman-teman ada di sekalian yang mau mengunjungi FOMI ya ada di sini webnya. Kemudian di sisi yang lain olahraga rekreasi ini dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal. Begitu. Kemudian ada pun aktivitas yang dilakukan dalam olahraga rekreasi, jadi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kebugaran jasmani. Corbin dan kawan-kawan tahun 2008 dalam bukunya Concept of Physical Fitness, Active Lifestyle for Wellness, bahwa kebugaran jasmani merupakan kemampuan atau kesanggupan tubuh untuk melakukan fungsinya sebagai secara efektif dan efisien. Kemudian, kegiatan pendidikan rekreasi ini memberikan pengalaman langsung di lapangan melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan di alam terbuka, outdoor education atau school, misalnya study tour, perjalanan lapangan, dan pendidikan petualangan di alam terbuka atau outdoor adventure education, serta kegiatan lainnya seperti olahraga rekreasi, olahraga permainan, termasuk permainan tradisional dan kesenian, jenis-jenis aktivitas jasmani yang lainnya. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau bertanya? Ayo. Atau begini, saya ingin tanya ke adik-adik sekalian.
Yang pertama, jadi kita sering melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi kan, baik di kalau di Bima ini kan yang terkenal dengan tempat wisatanya adalah tempat wisata Lariti kan, begitu. Iya, Pak. Jadi kira-kira apakah ketika kalian sudah melakukan kegiatan pergi ke tempat pariwisata itu dianggap sebagai pendidikan rekreasi atau aktivitas fisik atau bagaimana? Jumratul Hasanah bisa dijelaskan? Aktivitas fisik, Pak. Aktivitas fisik ya, oke bagus. Ada lagi, Mas Andri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Saya rasa kalau semacam contoh-contoh pergi ke Lariti itu, Pak, termasuk dalam hal pendidikan rekreasi, Pak, karena mengisi waktu luang. Oke. Terima kasih. Oke, jawaban yang bagus. Terima kasih. Ada lagi, Mas Irwan? Atau ada yang lain? Mbak Nur? Surtal? Oke, adik-adik sekalian. Jadi apapun kegiatan yang kemudian dilakukan oleh kita, bukan hanya di tempat rekreasi atau bukan saja di tempat pariwisata, tapi di kegiatan-kegiatan yang lain yang bernuansa pada waktu luang kita, itu bagian daripada pendidikan rekreasi. Begitu. Hanya secara formalitasnya, secara definisinya kita menjelaskan bahwa ya pendidikan rekreasi ini adalah kegiatan pendidikan rekreasi ini memberikan pengalaman langsung di lapangan melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan di alam terbuka, jadi yang kemudian disebut oleh kita itu outdoor education school. Jadi biasanya juga kemudian disebutkan oleh kita bahwa ada istilahnya ekstrakurikuler gitu kan dan lain-lain. Gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan permainan tradisional yang selama ini kita mainkan kayak kalau bahasa Bimanya itu Pak Gopa dan lain-lain itu bagian daripada kegiatan rekreasi. Gitu. Oke, adik-adik sekalian, saya coba jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, tujuan dari rekreasi itu sendiri, yang pertama adalah mengisi waktu luang kita. Kemudian yang kedua adalah pelepas lelah atau kebosanan dan kepenatan. Yang ketiga, itu sebagai imbangan subsistem aktivitas atau kegiatan pengganti atau pelengkap. Contohnya, pendidikan dan pekerjaan atau bekerja. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemenuhan fungsi sosial. Ya, fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan dan memperoleh kesenangan. Gitu. Kemudian tujuan pendidikan rekreasi ini untuk mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikan. Jadi orang-orang yang pergi rekreasi itu tentu mereka yang peduli terhadap lingkungannya. Ketika mereka melihat ada hal-hal yang kotor di tempat rekreasi itu, tentu mereka pasti membersihkan dan lain sebagainya. Di kemudian yang kedua, upaya untuk melestarikan lingkungan di situ, tentu yang pertama yang harus kemudian diperhatikan adalah kebersihannya. Selanjutnya adalah untuk mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup, lingkungan, dan menggunakan secara bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang aspek hidup yang sehat. Jadi kita sering berdiskusi terkait persoalan feminisme dan lain-lain. Jadi ini bagian daripada membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek hidup yang sehat. Begitu. Kemudian di sisi yang lain, membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung dari pengalaman. Kemudian selanjutnya adalah membuka peluang membangun kerjasama antara masyarakat sekolah serta organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian selanjutnya mendidik seseorang untuk dapat mengisi
waktu luangnya dengan kegiatan positif dalam arti tidak merugikan diri sendiri, kemudian orang lain atau lingkungan, dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif seperti menggunakan narkoba, feudalisme, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif lain yang sejenisnya. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Oke, tapi yang lebih penting begini, sahabat-sahabat sekalian atau adik-adik sekalian, tujuan pendidikan rekreasi ini substansinya adalah mensyukuri ini bentuk kebesaran Tuhan melalui kegiatan rekreasi, seperti mendaki gunung gitu kan. Gunung itu adalah hasil kreativitas Tuhan ya untuk manusia. Kemudian agar manusia bisa bertamasa, berhiburan ya di tengah di tengah waktu senggang teman-teman sekalian. Kemudian melihat gerhana bulan dan matahari dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri rekreasi. Ini ciri-ciri rekreasi. Yang pertama, rekreasi adalah suatu aktivitas yang artinya kegiatan tersebut dapat bersifat fisik, mental, emosional, sosial, dan kemudian spiritual. Jadi kegiatan rekreasi ini jangan dianggap remeh sebenarnya, tetapi sejatinya punya nilai-nilai yang sangat mendalam. Begitu pula dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian di sisi yang lain, aktivitas rekreasi tidak berbentuk. Artinya semua kegiatan yang kemudian dilakukan oleh manusia dapat dijadikan kegiatan rekreasi asal dilakukan dalam waktu senggang atau waktu lowong. Gitu. Oke, selanjutnya, rekreasi adalah universal, yang artinya rekreasi adalah sesuatu pernyataan lahir dan batin dari manusia sepanjang masa untuk semua orang, walaupun tidak semua orang merasakan rekreasi. Kemudian yang keempat itu bebas dari paksaan. Yang keempat, dilaksanakan dalam waktu senggang. Yang kelima, didorong oleh kegiatan sehingga menentukan bentuk rekreasi. Yang selanjutnya, rekreasi adalah fleksibel, yang artinya rekreasi tidak dibatasi oleh tempat, di mana saja sesuai dengan bentuk dan macam kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan. Oke, ini faktor-faktor rekreasi ya. Jadi orang-orang yang pergi rekreasi ini jadi memiliki beberapa faktor. Yang pertama, biasanya dilakukan karena jadi kita ingin melepaskan lelah setelah bekerja. Kalau ada di mahasiswa biasanya kalau ingin melepas lelah ya sudah dari kegalauan gitu kan, dari kegalauan karena ada dosen yang galak, yang wajahnya murung dan lain-lain, sehingga melepas lelahnya ya lewat rekreasi. Jadi jalan-jalan ke pantai dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bosan karena tak ada yang dapat dikerjakan. Yang keempat, melepaskan diri dari kesibukan sehari-hari yang melelahkan. Yang keempat adalah mengisi waktu saat liburan. Oke, ini yang terakhir. Ini jenis-jenis rekreasi, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah pariwisata, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga adalah permainan, dan yang keempat adalah hobi. 4 komponen penting ini menjadi acuan dari pendidikan rekreasi itu. Orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan rekreasi. Gitu. 4 komponen ini tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan rekreasi itu. Ya, ada pariwisatanya, ya kan? Kemudian yang kedua ada olahraganya, ada permainannya, dan kemudian ada hobinya. Begitu. Mereka yang tidak memiliki hobi, nggak usahlah pergi ke mana ya, ke tempat rekreasi. Begitu ya teman-teman sekalian. Karena saya menganggap bahwa rekreasi ini bagian daripada seni. Jadi ada nilai estetika yang kemudian dimunculkan oleh kita di dalamnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, dan saya berharap pada di mahasiswa kita diskusi, open diskusi. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari adik-adik mahasiswa atau sanggahan dari adik-adik mahasiswa terkait apa yang kemudian saya paparkan pada pagi hari ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini sasaran rekreasinya ya, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian. Ini sebelum saya akhiri. Ini biasanya pendidikan rekreasi ini cenderung ini bagi anak-anak, ini ada yang ini model-model permainan tradisional ini. Jadi heritage culture
yang mesti harus kemudian dikembangkan oleh kita hari ini. Itu ini menonton TV, kemudian bermain dengan anak-anaknya, adik-adiknya, kemudian ini dengan anak-anaknya. Beginilah ya sasaran rekreasi itu ada di mahasiswa. Oke, sekali lagi terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin dari adik-adik mahasiswa? Ya baik, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ya terima kasih banyak. Langsung saja. Ya. Terkait dengan bagaimana ciri-ciri dan faktor-faktor sehingga dijadikan sebuah pengetahuan bahwa itu adalah ciri-ciri dari rekreasi atau pengertian dari rekreasi. Jadi kira-kira bagaimana awal mula sehingga teori-teori rekreasi ini tadi dijadikan suatu pendidikan Pak dalam sistem belajar mengajar ini Pak. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Oke, terima kasih Mas Andri. Jadi rekreasi ini adalah salah satu kegiatan ya yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan nilai edukasinya di dalamnya itu? Ya kan, pendidikan di dalamnya, pendidikan rekreasi. Jadi ada nilai-nilai pendidikan yang kemudian kita sampaikan di tempat-tempat rekreasi. Ya, begitu. Jadi selepas kita berbicara berdiskusi dengan lepas, begitu, dengan lepas tanpa beban pekerjaan apapun. Jadi di tempat-tempat rekreasi inilah kita saling terbuka dengan yang lain. Maka menumbuhkan nilai-nilai edukasi yang sangat tinggi di dalamnya. Kemudian di sisi yang lain, di tempat-tempat rekreasi ini bukan hanya kegiatan bermain saja atau berpariwisata, bahkan mungkin main hobi-hobian, tetapi ada diskusi hebat dan sengit mungkin yang dilakukan oleh kita secara bersama ketika melakukan kegiatan di sana. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita tarik ke kegiatan olahraga, ada kegiatan-kegiatan keolahragaan yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita di sana. Salah satunya adalah permainan egrang. Permainan egrang ini tidak mudah sebenarnya, harus dibutuhkan teori-teori khusus untuk kemudian disampaikan oleh kita. Bagaimana kemudian kita ini orang-orang yang kemudian bermain egrang itu kemudian paham ya, apa sih konsep dasar dari rekreasi itu atau permainan egrang itu. Begitu Mas Andri Maulana. Ada lagi? Oh ya, siap Pak. Ada lagi? Nur Hidayah, bagaimana? Iya Pak, izin bertanya Pak. Oke, Jun. Emang? Ya Pak, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak, bagaimana peran olahraga rekreasi ini dalam membentuk karakter dan kepribadian anak? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Terima kasih banyak Mbak Sumatul. Jadi pendidikan rekreasi ini sejatinya adalah salah satu metode baru yang coba kemudian dipolarisasi oleh kita agar dapat membentuk karakter yang baik bagi anak-anak, baik anak-anak sekolah maupun anak-anak kita ke depan. Karena Thomas Likona mengatakan dalam bukunya Educating for Character itu, jadi kegiatan ekstrakurikuler melalui rekreasi ini itu sangat penting karena tidak semua anak-anak itu fokus di dalam kelas. Ya. Tidak semua anak-anak itu mampu kemudian dididik oleh kita di dalam ruang kelas, melainkan kita menggunakan strategi lain mendidik adik-adik anak-anak mahasiswa, anak-anak kita ke depan. Jadi dibentuk di ruang-ruang terbuka atau open aspek di luar ruangan. Jadi semacam ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi itu bagian daripada membentuk karakter siswa dan siswi kita ke depan. Makanya kita sebagai seorang pendidik juga berupaya dapat mungkin bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan secara emosional kepada adik-adik kita nanti atau kepada anak-anak siswa nanti agar kemudian kita bisa
didik secara perlahan-lahan di tengah hiburan bermainnya. Begitu. Jadi di tengah-tengah permainan nanti katakanlah permainan peta umpet. Peta umpet ini memang harus punya peraturan khusus. Begitu. Harus punya peraturan khusus. Jangan sampai dia menunjuk seseorang salah tunjukannya dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain ada permainan-permainan tradisional lain yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita, diterapkan oleh kita, tapi jangan sampai keluar dari etika dan norma-norma yang kemudian berlaku. Jadi proses pendidikan karakter yang kemudian dibentuk oleh seorang guru itu tentu menjadi acuan terpenting dalam merumuskan karakter adik-adik siswa ke depan menjadi lebih baik. Begitu. Jadi pendidikan karakter itu kemudian bisa dibentuk ketika yang pertama ada pendekatan emosional kita sebagai seorang guru terhadap siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua ada pola-pola permainan yang tidak keluar dari koridornya. Jangan sampai keluar dari attitude kita, adik-adik, siswa itu sendiri. Sehingga kita bisa mengajarkan bagaimana memberikan permainan yang tidak keluar dari attitude. Ya, sikap, perilaku, moralitas, dan lain sebagainya untuk anak-anak siswa ke depan. Begitu. Tentu pendidikan rekreasi ini sebagai solusi dalam membentuk karakter adik-adik siswa. Begitu ya. Ada lagi? Surtal bagaimana? Ada lagi yang mau berdiskusi? Julianti? Ini Perliana Putri ini siapa ya? Coba dihidupkan videonya. Sudah living dia. Oke, ada mahasiswa yang saya banggakan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktu luangnya di pagi hari ini dan mau berdiskusi lepas dengan kita terkait persoalan pendidikan rekreasi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk partisipasinya. Saya atas nama Dr. Hairul Anwar mengucapkan selamat menjalankan kegiatan dan aktivitas kalian di mata kuliah yang lain. Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan rekreasi. Saya atas nama Hairul Anwar mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.